Siapa yang tak kenal dengan sosok nama Utut Adianto, Grandmaster catur Indonesia dan kebanggaan negara Indonesia pada masanya. Kali ini berhadapan dengan Garry Kasparov, Grandmaster Rusia. Dan pertandingan ini berlangsung di Batumi, Georgia pada tahun 2001. Siapakah yang menang? Langsung saja kita menyaksikan pertandingannya. Sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Akhir video, kalian juga boleh komentar. Pak Utut memulai dengan pion D2 langkah dan dibalas Garry Kasparov kuda ke F6. Terjadilah pembukaan gambit menteri ya, teman-teman. Kali ini Pak Utut menaikkan kuda ke F3. Dan Garry Kasparov membalas pion G1 langkah. Persiapan gajah akan ke G7. Rokade pendek, teman-teman. Sama halnya dengan Pak Utut juga melakukan hal yang sama ya. Kali ini seperti yang kita lihat, Garry menaikkan gajah ke G7. Dan Pak Utut juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Sebelum melakukan rokade pendek, Garry Kasparov menaikkan pion D2 langkah, menghambat laju pion center ya. Kali ini Pak Utut rokade pendek dan diikuti juga Garry Kasparov melakukan hal yang sama, rokade pendek juga. Kedua pemain terlihat mengutamakan pertahanan ya di langkah awal ini. Setelah rokade pendek, Pak Utut menaikkan pion C2 langkah, mengajak pertukaran pion dan hal itu disambut oleh Garry Kasparov. Pertukaran pion pun terjadi. Lini pertahanan pion center sepertinya sudah terbuka, tetapi Pak Utut mengabaikan untuk memakan pion dulu, menaikkan kuda, dan kali ini pion C dinaikkan, teman-teman. Terlihat jelas agar pionnya dimakan oleh pion B ya. Setelah hal itu terjadi, Garry Kasparov memulai langkah pertukaran kembali, menaikkan pion C2 langkah. Hal itu diabaikan, lebih membackup pion, menaikkan pion E1 langkah, dan Garry Kasparov menaikkan kuda ke C6, menyerang pion D ya. Dan melihat hal itu, menteri langsung bergeser ke E2. Gajah dinaikkan ke F5, mengambil jalur agar posisi pertahanan hitam terjaga ya, teman-teman. Pak Utut juga menaikkan gajahnya, menjaga apabila terjadi pergempuran di pion center. Putih langkah kuda ke C4, mengancam posisi pion E5. Kali ini pion E5 dinaikkan saja oleh Garry Kasparov, mengancam kuda, dan kuda tidak punya banyak pilihan, bergeser ke E5. Posisi itu mengajak pertukaran dan langsung disambut oleh Garry Kasparov. Kuda pukul kuda. Pak Utut juga memukul kuda dengan kuda. Terlihat di sini posisi putih lebih diunggulkan ya, karena kuda masih aktif di depan. Pion H dinaikkan 2 langkah, tidak mempertimbangkan pertahanan, melainkan melakukan penyerangan. Menteri bergeser ke B5. Tujuannya agar mengancam pion yang ada di B7. Lalu menteri membackup pion tersebut. Balasan dari Pak Utut menggeser bentengnya ke posisi D1, mengambil jalur di pion center. Dan kali ini benteng juga digeser ke C8, berbaris dengan posisi menteri. Pion C dinaikkan 1 langkah, menjaga pergerakan menteri putih. Kuda manuver ke E8. Ini seperti lompat ke D6 ya. Dan Pak Utut berjaga-jaga menaikkan posisi pion H1 langkah. Seperti yang saya katakan, kuda manuver ke D6. Balasan dari Pak Utut setelah menterinya diancam memukul pion, mengajak pertukaran. Hal itu langsung disambut oleh Garry Kasparov, menyederhanakan permainan dan mengambil posisi aman. Dan kali ini menteri juga dipukul oleh pion. Posisi mengancam kuda. Langsung disambut oleh benteng karena terlihat gratis ya, teman-teman, dan sekaligus mengancam kuda. Pertukaran kuda pun terjadi, benteng pukul kuda, dan Garry Kasparov melakukan pemukulan kuda dengan gajah. Gajah hitam dan gajah putih berlaga, teman-teman. Dan kali ini gajah dipukul juga oleh benteng. Sesederhana itu. Tersisa 2 perwira, masing-masing memiliki benteng 1 dan gajah 1. Benteng ditumpuk ke D1.
sangat kuat sepertinya, dan kali ini benteng bergeser untuk mengancam pion yang ada di A2. Benteng menjaga. Dan teman-teman jika memperhatikan langkah catur yang dilakukan oleh kedua pemain ini, bisa terbilang terbaca ya teman-teman jika posisinya sudah seperti ini. Karena apa? Perwira sudah kelihatan, apalagi kuda tidak ada. Karena langkah kuda lah yang sangat membingungkan. Apabila langkah gajah dan langkah benteng itu terlihat dan sangat terbaca. Hanya berusaha untuk menjaga pion agar masing-masing bisa promosi. Salah satu pion unggul, maka itu sangat menguntungkan bagi pemain. Pertukaran benteng diinginkan oleh Gary, tetapi Pak Utut posisi skak raja dan naik langsung ke G7. Pion di B7 gratis, langsung disambut oleh Pak Utut Ardianto, memukulnya dengan gajah. Balasan dari Gary Kasparov, posisi manuver benteng ke C1 skak raja, dan raja langsung saja naik ke G2. Sesederhana itu teman-teman. Benteng memukul pion mengajak pertukaran karena di backup oleh gajah di petak E6 ya. Kali ini posisi putih mengiyakan. Lebih sederhana lagi teman-teman, benteng telah bertukar. Setelah Gary Kasparov memukul benteng dengan gajah, maka Pak Utut menaikkan pion E satu langkah. Berupaya langkah demi langkah menjadi promosi ya. Sama halnya dengan Gary Kasparov menaikkan pion E 2 langkah. Maju terus ke depan. Pertukaran gajah diinginkan oleh Pak Utut. Tapi hal itu lebih dipin oleh Gary Kasparov, menggeser benteng ke D1 ya. Pak Utut mengambil tempo, melihat pergerakan yang dilakukan oleh hitam, menaikkan benteng, dan kali ini gajah memukul gajah. Terpaksa, permainan sangat sederhana ditunjukkan oleh kedua pemain. Langkah raja sangat menentukan untuk pion bisa promosi. Setelah pion F dinaikkan 2 langkah, Gary Kasparov menaikkan benteng ke D3. Sekaligus untuk menjaga ya 2 langkah pion A. 1 langkah telah terjadi. Tentu saja Pak Utut berjaga-jaga di sini teman-teman. Benteng bergeser ke A7 mengantisipasi pion promosi. Pion maju 1 langkah, terbackup oleh benteng, dan raja bergeser ke F2, berusaha mendekati posisi benteng. Raja hitam naik ke F5, menginisiatifkan untuk memakan pion yang ada di D5 ya. Posisi skak berterima kasih, sekaligus mengancam pion yang ada di D5. Pak Utut mengancam pion G6, naikkan benteng 1 langkah. 1 langkah lagi promosi pion Gary Kasparov. Hal ini dilihat tidak baik, makanya posisi skak berusaha ambil jalur ya. Setelah raja pukul pion, benteng terpaksa menjaga posisi. Skak dilakukan oleh Gary Kasparov. Raja naik, mengancam benteng kembali, dan benteng manuver ke G2 mengancam pion yang ada di G3. Raja membackup sekaligus mengancam benteng. Benteng tidak punya banyak pilihan, melainkan bergeser dan tetap melindungi pion A2 yang 1 langkah lagi jadi promosi. Mengajak pertukaran pion, terjadilah hal itu. Gary Kasparov mengiyakannya, dan kali ini raja naik mengancam posisi pion yang memakan pion tadi ya. Skak, hal itu tidak diinginkan. Raja bergeser sekaligus ingin mengancam pion H5. Raja hitam mendekat menjaga posisi pion F5. Langsung saja raja putih mengambil, tersisalah 2 pion dan melawan 2 pion. Benteng mengambil posisi pion G3. Kali ini benteng putih atau benteng Pak Utut turun ke A4, menjaga pergerakan raja, dan raja bergeser mengejar posisi benteng, dan benteng skak raja juga bergeser sekaligus mendekati pion yang mau promosi. Manuver raja ke G6 mengancam pion, dan raja hitam mengancam benteng. Benteng terpaksa berpindah ke A8, menjauhkan ancaman. Gary Kasparov pukul pion G3, skak, dan terjadilah pertukaran pion kembali. Tersisa 1 lawan 1 pion dan 1 benteng melawan 1 benteng. Terjadi penutupan, hal menyulitkan bagi putih. Karena apa? Posisinya sudah sangat jelas ya.
pion A2 akan promosi 1 langkah lagi teman-teman. Benteng berusaha terus mengejar ataupun posisi skak, tetapi raja menjauhkan pemikiran-pemikiran putih yang skak melulu ya. Mendatangi posisi benteng, tidak ada pilihan. Terpaksalah terjadi pertukaran. Apabila tidak dimakan, maka menteri sangat berbahaya. Tersisa 1 pion dimiliki oleh Pak Utut Ardianto dan 1 benteng dimiliki oleh Garry Kasparov. Apakah posisi ini bisa remis? Tetapi ini sudah sangat berat teman-teman. Karena posisi benteng langsung menghambat pergerakan raja dan raja tidak punya banyak pilihan. Harus berlari ke jalur H. Saatnya raja hitam mendekat, pion dinaikkan 1 langkah, dan posisi raja terus mendekat. Hit putih tidak ada langkah yang lain, harus ke H7 rajanya. Kali ini benteng bergeser ke jalur H, menghambat pergerakan. Tentu saja pion dinaikkan 1 langkah, dan di sini Pak Utut Ardianto menyerah. Raja bergeser ke F7. Ini animasinya ya teman, maksudnya kita jalankan agar kalian tidak bingung, putih pasti kalah. 1 langkah lagi maka raja putih akan mati. Nah, di sini posisinya putih harus melangkahkan rajanya ke H8 ya. Tetapi saya akan membuat pertandingan ini seperti lebih panjang ya, sekaligus bagi teman-teman yang belum bisa mematikan raja dengan posisi benteng 1. Kalian bisa simak video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semakin banyak kalian menonton video-video legendaris pecatur dunia, maka semakin hebatlah kalian. Dukung terus channel ini agar berkembang. Like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya bagi yang belum. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Bye-bye.